Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kelompok 4 akan mempresentasikan penilaian portofolio. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah Kasno dengan NPM 20, 22, 14, 57, 90, 17. Yang kedua adalah Sri Rahayu dengan NPM 20, 22, 14, 57, 00, 18. Dan yang ketiga adalah Wina Dayani dengan NPM 20, 21, 14, 57, 9. Adapun pokok bahasan dalam materi ini adalah yang pertama adalah pengertian portofolio, yang kedua tujuan penilaian portofolio, yang ketiga fungsi penilaian portofolio, yang keempat prinsip-prinsip penilaian portofolio, yang kelima karakteristik penilaian portofolio, yang keenam kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio, yang ketujuh jenis-jenis penilaian portofolio, yang kedelapan tahap-tahap penilaian portofolio, yang ke-9 bahan-bahan penilaian portofolio, dan 10 adalah manfaat portofolio. Pengertian portofolio. Portofolio dapat diartikan sebagai penilaian karya siswa di bidang tertentu yang menunjukkan usaha, perkembangan, dan prestasi belajar. Prinsip portofolio adalah siswa dapat melakukan penilaian sendiri. Jadi portofolio adalah suatu metode pengukuran dengan melibatkan siswa untuk menilai kemajuan dalam bidang studi tersebut. Tujuan penilaian portofolio. Pada hakikatnya, tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan siswa secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Suraprata dan Hatta tahun 2004 mengemukakan penilaian portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, menghargai perkembangan yang dialami siswa. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa dan guru lain. Yang ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Dan kesembilan, membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Fungsi penilaian portofolio. Yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan siswa, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Yang kedua, portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan siswa untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Yang ketiga, portofolio sebagai alat penilaian autentik dan portofolio sebagai sumber informasi bagi siswa untuk melakukan self-assessment. Prinsip-prinsip penilaian portofolio. Yang pertama, mutual trust atau saling mempercayai. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan bersama. Yang ketiga, joint ownership atau milik bersama. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Yang kelima adalah relevan atau kesesuaian. Saya akan membacakan dari karakteristik penilaian portofolio. Menurut Barton dan Collins, dalam kurung Surapranata dan Hatta 2004, terdapat beberapa karakteristik esensial penilaian portofolio, yaitu 1. Multisumber, 2. Autentik, 3. Dinamis, 4. Eksplisit, yang kelima integrasi, 6. Kepemilikan, 7. Beragam tujuan. Untuk selanjutnya, kelebihan penilaian dari portofolio. Yang pertama adalah dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik. 2. Membantu guru melakukan penilaian secara adil.
3. Mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 4. Meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. 5. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. 6. Dapat digunakan untuk menilai kelas yang heterogen antara peserta didik yang pandai dan kurang pandai. Untuk pengertian dari kekurangan penilaian portofolio yaitu salah satunya 1. Membutuhkan waktu dan kerja ekstra. 2. Penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. 3. Ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir, sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. 4. Tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. 5. Penilaian portofolio masih relatif baru sehingga banyak guru atau orang tua dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Yang keenam, sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Yang ketujuh, dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail. Demikian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Mbak Wina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Handayani. Saya akan melanjutkan presentasi perihal jenis penilaian portofolio. Secara umum, menurut Niko tahun 2000, portofolio dapat dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama, ada portofolio ideal atau ideal portofolio. Kedua, ada portofolio pilihan atau show portofolio. Ketiga, ada portofolio dokumentasi atau documentary portofolio. Keempat, portofolio evaluasi atau evaluation portofolio. Kelima, portofolio kelas atau classroom portofolio. Berikutnya, ada tahap-tahap dalam penilaian portofolio. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dan fokus portofolio. Kemudian, setelah menentukan tujuan dan fokusnya, kita akan menentukan isi dari portofolio tersebut. Setelah menentukan isi portofolio tersebut, maka kita akan mengembangkan bagaimana kriteria penilaian dari portofolio tersebut. Kemudian, yang keempat, menyusun format penilaian. Setelah tahap penyusunan format penilaian dilakukan, maka kita akan masuk ke tahap kelima, yaitu kepada mengidentifikasi pengorganisasian portofolio. Setelah diorganisasikan, maka kita masuk ke tahap keenam, yaitu menggunakan portofolio dalam praktek, yaitu kita mempraktekkannya gitu. Lalu yang ke tahap ketujuh, menilai pelaksanaan portofolio. Nah, setelah dinilai pelaksanaan praktiknya, maka kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu menilai portofolio secara umum. Kemudian, kita juga bisa memahami beberapa bahan-bahan penilaian dalam portofolio. Adapun bahan-bahan dalam penilaian portofolio ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, penghargaan yang diperoleh siswa, baik tertulis maupun lisan. Lalu yang kedua, melalui hasil pekerjaan siswa, seperti LKS, clipping, gambar, hasil ulangan, hasil kerja kelompok, dan hasil rangkuman. Ketiga, melalui catatan atau laporan dari orang tua atau teman sekelas. Itu juga termasuk salah satu bahan-bahan penilaian portofolio. Lalu yang keempat, melalui catatan pribadi siswa. Kelima, melalui bahan-bahan lain yang berhubungan atau relevan. Yang keenam, melalui alat-alat audio visual, video, ataupun disket. Nah, demikian bahan-bahan penilaian dari portofolio. Lalu kita akan masuk ke dalam manfaat portofolio. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Berenson dan Carter pada tahun 1995, manfaat dari portofolio ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menggambarkan kemajuan siswa selama kurun waktu tertentu. Kedua, mengetahui bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Ketiga, membangkitkan kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar. Kemudian, setelah memahami manfaat dari portofolio ini, kita akan berikut mengenal contoh penilaian portofolio. Ini adalah contoh-contoh penilaian portofolio yang dilakukan sehari-hari oleh peserta didik di sekolah. Nah, ada yang tertulis, ada yang lisan, bahkan ada yang praktik atau prakarya.
Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini adalah prakarya yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini merupakan salah satu contoh format penilaian portofolio yang sering dilakukan di sekolah pada umumnya. Nah, setelah memahami semua tentang perihal penilaian portofolio ini mulai dari definisi sampai kepada contoh-contohnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan segala keunggulan dan keterbatasannya, penilaian portofolio dapat diberdayakan sebagai alternatif untuk mengakses kemajuan siswa dalam beberapa aspek, bukan hanya melalui aspek pengetahuan saja atau penguasaan materi pelajaran saja, tetapi ke berbagai pelajaran lainnya. Selain itu, penilaian portofolio ini merupakan bagian yang terpadu dari pembelajaran, jadi tidak terpisah seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.